Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan curahan rahmat, karunia dan kenikmatan yang dengannya kita mampu untuk bisa memenuhi salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu menuntut ilmu. Yang ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, di mana di setiap jengkal langkah kita, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan agar kemudian kita sebagai seorang muslim itu tidak tersesat dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Enaknya kita sebagai seorang muslim, ya, kita memiliki sebuah hudan, sebuah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia untuk menjadikan, ya, kaum muslimin itu, ya, sebagai orang yang diteladani oleh seluruh kaum, ya, yaitu Al-Qur'an. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Al-Qur'an itu sebagai huda, ya, sebagai petunjuk, entah itu sifatnya hudal lil muttaqin atau hudal linnas, ya, tapi sifat dari Al-Qur'an itu, sifat karakter pertamanya itu Al-Qur'an harus menjadi huda. Al-Quran harus menjadi petunjuk. Karena kalau Al-Quran hanya sekedar objek bacaan, ya, atau hanya sebagai sesuatu yang dihafal, maka dia hanya mendapatkan sesuatu terbatas dari apa yang digunakan oleh seseorang tertentu, ya. Tapi ketika Al-Quran itu terus digali, ketika Al-Quran itu terus menjadi sebuah panduan yang bisa melahirkan sebuah konsep, ya, dalam menjalani kehidupan, maka dia akan membimbing kita bukan hanya untuk panduan kita di dunia, tapi bahkan sampai di akhirat. Bayangkan kitab suci yang tebalnya dengan kitab ini hampir sama, kurang lebih segini, ya. Itu mampu memuat seluruh panduan kita di dunia dan di akhirat. Ya, karenanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkannya itu secara detail, Pak. Ya, karena kalau kita mempelajari tentang ilmu syariat, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya memberikan sebuah gambaran-gambaran secara umum, ya, untuk kemudian memberikan panduan kita dan memberikan ruang bagi kita untuk menggunakan akal kita untuk berpikir. Itulah yang saat ini berbeda dengan apa yang banyak dikeluarkan atau banyak dihasilkan dari para ilmuwan-ilmuwan modern hari ini, di mana mereka itu kalau membahas sesuatunya harus detail, sehingga tidak mencerminkan atau tidak membuat kesempatan bagi kita itu untuk berpikir, ya, sehingga bagi kita itu mudah atau terbiasa untuk mengajarkan anak-anak kita itu sesuatu secara detail. Jadi kalau ngambil sesuatu harus ngambil di tempat ini, letaknya di sini, dekat ini dan sebagainya. Kita nggak memberikan ruang bagi anak kita itu untuk berpikir, atau bagi seorang itu untuk berpikir, atau apapun, ya. Kita diminta untuk secara detail. Padahal Al-Quran ketika membahas tentang sesuatu bahasnya secara umum, secara global, ya.
Inilah yang membuat dalam Al-Quran itu banyak ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita itu tentang kalimat la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum yatafakkarun. Ya, itu untuk membuat ruang bagi kita, bagi kaum muslimin untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Tapi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali dari pembahasan dosa-dosa besar yang saat ini kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-65. Ya, artinya kita sudah melewati 64 dosa besar, Pak. Ya, yang disusun oleh Imam Imam Az-Zahabi ya, dalam kitabnya Al-Kabair. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan sebuah sesuatu tanpa ilmu, maka kita cenderung untuk melakukan sebuah kesalahan daripada melakukan sebuah hal yang dibenarkan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui bahwa sesuatu ini benar atau salah. Jangan-jangan yang selama ini kita lakukan itu merupakan sebuah aktivitas yang ada unsur dosa di dalamnya. Ya, karenanya Imam Az-Zahabi ya membuat sebuah kitab Al-Kabair untuk menjadikan kita kaum muslimin sadar dan melek terhadap dosa-dosa yang banyak melilit kita hari ini. Ya, bayangkan ketika dosa zina hari ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa, ya, maka fenomena-fenomena yang terjadi kepada kita itu seperti yang kita saksikan hari ini. Ya, bagaimana seorang perempuan itu bisa melahirkan anak, tapi kemudian anak janinnya itu ya, disimpan di dalam kosannya, Pak, dalam kontrakannya. Ya, hasil perbuatan zina dengan pacarnya. Bagaimana kemudian seorang istri itu bisa mempunyai dua suami? Ya, ini semua terlahir ya, dari keterbatasan kepercayaan, keyakinan, tauhid dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemerosotan mental dan kemudian ya, kemerosotan akhlak dan sebagainya menjadikan mereka itu melakukan sebuah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sudah melewati 64 dosa besar itu, dan sekarang kita memasuki dosa besar yang ke-65, yaitu dosa besar meninggalkan sholat jamaah. Kemudian kita mengerjakannya sendirian tanpa udzur. Ya, kita meninggalkan sholat jamaah, kemudian kita lebih memilih untuk sholat sendirian tanpa udzur. Ini merupakan salah satu dosa besar dari 70 dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu Ibnu Abbas yang menyampaikan, laqad ra'aitu wa ma yatakhallafu 'anis shalah illa munafikun. Aku melihat bahwa kami para sahabat memandang orang yang tidak datang ke masjid, ya, tidak datang sholat, itu munafikun. Qad ulima nifaquhu aw maridun. Ya, seorang munafik yang dia itu sudah terkenal tentang kenifakannya, tentang kemunafikannya, yang kemudian atau orang yang sakit. Jadi memang di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW itu untuk membedakannya jelas, Pak. Ya, mana orang kafir, munafik sama orang mukmin. Itu hanya lihat di masjidnya saja. Ya, ketika orang mukmin itu melakukan sebuah aktivitas, karena mustahil ya sebagai seorang muslim dan mukmin dia meninggalkan sholat jamaah bersama Nabi di masjid, itu mustahil. Ya. Dan tidak ada yang melakukan itu kecuali orang-orang munafik. Ketika orang munafik itu kemudian melakukan sebuah aktivitas, ya, sebuah perbuatan yang dia bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka Ibnu Abbas itu menyampaikan qad ulima nifaquhu. Itu sudah kelihatan nifaknya. Kita tuh sudah bisa menilai bahwa orang ini pasti munafik, kalau enggak orang sakit. Jadi hanya dua pilihan, Pak. Orang yang kemudian meninggalkan salat jamaah di masjid, baik dia itu orang munafik, atau yang kedua dia itu orang sakit. Ya, karena orang beriman tadi mustahil dia meninggalkan salat jamaah di masjid bersama dengan Nabi dan kaum muslimin lainnya. Ya.
Dan kita tentu tahu bahwa nanti di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, ya, Umar bin Khattab menjadikan masjid itu sebagai tempat absen bagi bawahan-bawahannya, ya. Dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin bahkan sampai setelah dinasti para Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Umayyah, Turki Utsmani dan terus sebagainya. Dia menjadikan masjid itu sebagai ya tempat untuk melihat ya apakah seseorang ini hadir atau enggak, sakit atau enggak. Karenanya masjid itu menjadi tempat untuk tolak ukur, ya, parameter yang menjadikan para jamaah itu bisa kemudian melakukan sebuah syariat yang dinamakan syariat menjenguk orang sakit, ya. Kita tahu dari mana seperti itu, karena ketika seorang sakit itu kita melihat orang itu sakit atau tidak, itu kita mendapatnya di masjid. Ini kok bapak ini kok nggak hadir terus nih, kenapa, kemana orang itu? Maka kemudian ditanya dan ternyata lagi sakit. Maka kemudian ada kebanyakan itu mereka ya menjenguk orang sakit ya berdasarkan dari apa yang mereka tidak saksikan di dalam masjid. Ya, dan bukan hanya itu, bahkan masjid itu di dalam masa kebesaran Islam, ya, di dalam para dinasti-dinasti itu masjid dijadikan sebagai tolak ukur, ya, apakah kita sudah siap untuk menyiapkan genderang perang untuk kemudian menyerang musuh, seperti di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu menjalankan sholat subuh, ya, di Masjid Damaskus untuk kemudian menyiapkan para pasukannya itu menyerang kepada kamp musuh. Tapi ketika dilihat di dalam masjid, orang yang sholat subuhnya itu tidak lebih banyak daripada orang yang sholat di sholat-sholat biasa. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengurungkan niatnya untuk menyiapkan pasukan menyerang kamp musuh, ya. Menjadinya masjid sebagai sebuah tolak ukur, ya, yang menjadikan seseorang itu bersiap bahkan sampai ketika melakukan jihad. Dan bukan hanya itu, Pak, ya, salah seorang ulama besar namanya Imam Al-Qassani. Ini satu ulama yang terkenalnya dengan dia salah satu imam dari ilmu qiraat, ya, dari qiraatul asyrah. Dan yang kedua, ini salah satu ulama besar dari mazhab Hanafi, ya. Imam Al-Qassani atau Imam Al-Kisani, beliau punya kitab namanya Bada'i As-Sana'i'. Ini sebuah kitab induk dari mazhab Hanafi, ya. Beliau ketika menulis kitab ini merupakan sebuah mahar yang beliau tulis untuk menikahi putri gurunya, ya. Jadi ketika gurunya itu mencari sosok seorang yang tepat untuk dinikahkan dengan putrinya, maka gurunya ini melihatnya itu di dalam masjid. Padahal putri gurunya ini seorang ulama besar, ya. Kemudian sudah diminati oleh putra istana, ya, artinya anak presiden pada waktu itu, anak khalifah, anak kesultanan, sudah tertarik dengan putri dari salah seorang syekh ini. Tapi kemudian syekh ini menolak, karena dia tahu bahwa yang bisa menjamin kesejahteraan sebuah rumah tangga bukan jabatan, bukan kenikmatan duniawi, tapi tentang pemahaman suaminya, tentang pemahaman lelakinya terhadap agama yang kemudian bisa menuntun anaknya itu ke dalam surga. Maka kemudian sama syekhnya ini ditolak, diulur-ulur, ya, ditunggu sampai beberapa waktu, sampai kemudian dia mendapati seorang muridnya, ya. Kemudian dilihat kok ini sudah lama tidak kelihatan, ya. Ternyata begitu dilihat beliau habis meninggal sama istrinya, ya. Sudah seorang duda, Pak. Ditinggal, kenapa antum kok nggak datang ke pengajian, kenapa? Saya habis meninggal oleh istri saya. Kemudian syekh itu mengatakan, antum mau gak nikah sama anak saya? Nah, jadi memang pola ini dari dulu sudah ada, Pak. Pola menikahi putri dari gurunya,
ya, itu merupakan sebuah pola dari dulu yang ketika dilakukan maka banyak menghasilkan sebuah kebaikan bagi masyarakat, ya. Dan masjid menjadi tempat untuk melihat bahkan sampai sekelas itu. Maka ketika seorang Imam Al-Qissani tadi itu ditawarkan untuk dinikahkan dengan putrinya, maharnya itu beliau itu menjelaskan kitab dari yang ditulis oleh gurunya, ya. Jadi barulah kemudian terlahir kitab Al-Bada'i Al-Sana'i. Ya, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang zaman dahulu, ya, para salafus soleh terdahulu, ketika mereka itu terbiasa melakukan sebuah amal soleh yang menjadikannya itu di dalam masjid, ya. Maka Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ya, kemudian mendapati ada seorang namanya Sulaiman zaman Umar bin Khattab. Kemudian Sulaiman ini tidak didapati oleh Umar di dalam masjid. Begitu Umar itu sering belusukan, kemudian datang ke rumah-rumah warganya. Kemudian Umar melewati rumahnya Sulaiman, mendapati ada seorang ibunya di depan rumahnya itu. Kemudian Umar mengatakan, "Kemana Sulaiman? Kenapa aku tidak mendapatinya di dalam masjid pada waktu subuh tadi?" Kemudian ibunya mengatakan bahwa anakku Sulaiman itu pada waktu malam itu melakukan sholat malam itu sampai semalaman suntuk. Artinya malamnya itu digunakan untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Sehingga begitu datang waktu subuh, beliau sangat ngantuk sekali. Sehingga yang terjadi adalah ketiduran. Ya, jadi akhirnya lewat dari sholat subuh. Ya, kemudian Umar mengatakan bahwa sholat subuh berjamaah sekali saja itu lebih aku sukai daripada aku sholat malam semalaman suntuk, ya. Tentu kita tahu bahwa dari dua hal ini mempunyai sebuah keutamaan masing-masing, ya. Ada keutamaan dari sholat malam dan juga ada keutamaan dari sholat subuh berjamaah. Tapi tentu kita tahu bahwa mana yang lebih prioritas dan mana yang lebih dahulu yang harus kita lakukan. Karena sholat subuh itu hukumnya wajib dan sholat malam hukumnya sunnah, ya. Maka saya berhusnuzon, ya, bapak-bapak yang ngantuk pada hari ini, ya, karena hasil semalaman suntuk habis sholat tahajud, ya. Insyaallah, ya, kita harus memberikan uzur kepada saudara kita itu tentang apa yang dia lakukan. Maka Umar itu mengatakan, aku lebih suka sholat subuh berjamaah dibandingkan sholat semalaman suntuk. Maka kita juga mendapati sekelas Imam Syafi'i, Pak. Ya, Imam Syafi'i itu jadi di antara 4 imam madhab, ya. Ini saya juga lupa, ya. Di antara 4 imam madhab, kalau nggak salah hanya satu yang memiliki keterbatasan finansial. Artinya dari 4 orang ini, ya, 4 imam mazhab yang kita kenal itu ada Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, sama Imam Malik, ya. 4 imam ini itu 3 orangnya itu rata-rata kecukupan dalam hal finansial, ekonominya mampu, ya, tergolong dari orang yang mampu. Hanya satu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi 3 orang ini, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, atau orang kaya, Pak. Imam Abu Hanifah itu punya satu toko, ya, yang dia itu bahkan muridnya aja disantunin sama dia. Namanya Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf. Itu muridnya disantunin sama beliau, Imam Abu Hanifah. Imam Malik nggak usah ditanya. Imam Malik itu terkenal seorang ulama yang perfeksionis. Beliau kalau datang ke kajian itu selalu tampil dengan pakaian kemuliaan, yang enggak pakaian yang biasa, enggak, pakaian yang luar biasa. Yang ketika dilihat oleh jamaah, yang dilihat oleh murid-muridnya, maka murid-muridnya itu terkena betul dengan kemuliaan dari pakaiannya Imam Malik. Ya, pakaian yang luar biasa. Karena Imam Malik terkenal dengan mengatakan, aku mau ketemu sama Allah aja, ketemu sama presiden aja, aku biasa melakukan rapi-rapi, pakai pakaian yang bagus, ya, pakai wangi-wangian. Maka aku mau ketemu Allah masa biasa aja
pakaian yang seadanya, enggak. Maka Imam Malik itu kadang melakukan ya atau banyak menggunakan pakaian yang luar biasa. Imam Syafi'i juga sama. Ya, hanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini salah satu dari muridnya Imam Syafi'i. Maka suatu ketika Imam Syafi'i ini datang ke rumahnya Imam Ahmad. Tadi Pak, dari keterbatasan ekonomi, Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya Imam Ahmad, kemudian makan. Disediakan sebagaimana layaknya seorang tamu. Ya. Berkunjung bertamu. Maka kemudian oleh Imam Ahmad sebagai seorang murid, dia muliakan gurunya juga sebagai seorang tamu tadi, disediakan makanan. Nah, Imam Syafi'i makannya ini banyak sekali. Makan dengan sangat lahap. Makan banyak sekali. Yang anaknya Imam Ahmad kemudian mengatakan, "Ya abati, wahai abi, ini katanya orang ini tadi gurumu. Ya, kenapa kok guru makannya seperti ini? Makannya ini banyak banget lahap." Ya, kemudian Imam Ahmad menanyakan, "Ya, apakah engkau lapar? Sampai makan ini sangat banyak sekali." Kemudian kata Imam Syafi'i, "Tidak. Kenapa aku makan sangat banyak kemudian ya hampir melahap ya, semua yang ada di meja makan? Karena aku tidak mendapati makanan yang aku yakin 100% kehalalannya kecuali di rumahnya Ahmad bin Hanbal." Ya. Maka Imam Syafi'i banyak mengambil makanan yang disediakan oleh Imam Ahmad. Setelah makan, kemudian Imam Syafi'i pergi kamar, sediakan kamar tamu sama Imam Ahmad. Ya. Dari pas masuk awal ke kamar sampai waktu subuh, itu anaknya Imam Ahmad juga merasa heran lagi. Emang anaknya ini sangat kritis nih Pak. Ya, anak-anak biasa kan. Bertanya, "Ya ini kok gurumu katanya orang alim, tapi kok aku nggak mendapati dia ini keluar untuk ya berhadas, ngambil wudhu, namanya sholat kan habis bangun tidur kan." Disangka sama anaknya, kok dia kok nggak pergi ke kamar mandi, nggak wudhu, ya emang dia nggak sholat tahajud, dia nggak baca Al-Quran, kok aku nggak dengar apa-apa. Maka begitu selesai, Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i, kemudian bertanya, "Wahai guru," gitu ya, "saya mau bertanya, kenapa kok semalaman saya dan anak tidak mendengar suara kucuran air bekas antum berwudu atau suara ya lantunan ayat suci Al-Quran, kenapa tidak dibacakan?" Apa kata Imam Syafi'i? "Sejak saya masuk ke kamar, saya masih memiliki wudu sampai waktu subuh. Dan semalaman itu saya tidak tidur. Saya memikirkan satu hadis." Nah, Imam Syafi'i berarti selama semalaman itu hanya memikirkan satu hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan seorang anak kecil. Ya, kemudian anak kecilnya ini merasa sedih. Ini hadis sahih, ya. Anak kecil ini merasa sedih. Kenapa? Karena burung kecil yang dipeliharanya itu mati. Ya, kemudian Nabi SAW itu mendekat kepada anak kecil tersebut dan mengatakan, "Ya Aba Nu'air, ma fa'alan nugair?" Ya, wahai sang pemilik burung kecil ini, ya, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini sehingga kamu itu meninggal, sehingga kamu itu menangis, ya. Cuman memikirkan satu hadis ini dari Nabi SAW, itu yang membuat Imam Syafi'i itu kemudian terjaga sepanjang malam hingga kemudian tidak melakukan sholat tahajud. Ya mungkin sholat tahajud dan sebagainya. Tapi artinya dari kalimat qiyamul lail, ya, artinya menegakkan malam, yaitu bukan hanya sholat tahajud, Pak. Jadi memang qiyamul lail itu bukan sholat tahajud. Kita bangun untuk istri misalnya, menyiapkan sahur buat suaminya, kemudian membuat kita baca buku, kita melakukan aktivitas di malam hari, ya, itu juga termasuk dari qiyamul lail. Tapi aktivitasnya aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aktivitasnya aktivitas yang penuh dengan maksiat, ya bukan disebut dengan qiyamul lail, ya. Jadi yang disebut dengan qiyamul lail itu bukan hanya tentang sholat tahajud, tapi juga aktivitas yang kita lakukan dalam rangka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebutnya sebagai qiyamul lail. Baik, kemudian ya
Umar biasa membangun sebuah aktivitas harian dari sebagai seorang pemimpin. Itu dilihat dari bagaimana Umar itu melihat kaum muslimin di dalam masjidnya. Maka ketika Nabi SAW itu membangun pertama kali masjid, ya, ketika hijrah itu di Madinah, maka Masjid Nabawi itu tidak banyak mengalami sebuah perubahan. Hanya diganti beberapa ornamen atau diganti beberapa bangunan-bangunan, yakni sedikit, tapi kemudian tidak merubah kondisi dari masjidnya, ya, Masjid Nabi SAW. Di zaman Abu Bakar, Umar, di zaman Utsman baru kemudian ditambahi dan kemudian dilebar. Di zaman Ali sudah mulai ada pembangunan dan sebagainya. Di zaman Muawiyah dan sebagainya, sampailah kemudian seperti Masjid Nabawi hari ini. Ya, dan dulu Madinah itu besarnya itu hanya seluas Masjid Nabawi hari ini, Pak. Ya, antum yang sudah umroh dan haji, kemudian melihat kondisi Masjid Nabawi hari ini, yakni yang lebarnya itu sampai dengan gerbang utamanya itu hanya seluas Madinah pada waktu zaman Nabi SAW. Jadi hanya seluas itu. Makanya dulu Uhud itu berada di luar Madinah. Ya, hari ini Uhud masuk dalam Madinah. Ya. Maka dulu Umar ketika melakukan sebuah aktivitas, tolak ukur dan parameternya itu adalah menjadikan sholat jamaah itu sebagai sebuah parameter. Apakah kaum muslimin atau warga yang dibinanya ini sudah siap untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan baru atau tidak. Maka ketika Umar itu sudah mendapatinya itu di dalam masjid, Umar siap untuk melakukan sebuah ekspansi militer untuk membuka Persia. Ya. Itu dilihat dari kondisi kaum musliminnya. Ketika kondisi kaum musliminnya itu sholat subuhnya seperti apa, sholat zuhur, asar, sholat maghrib, sholat berjamaah di masjidnya itu seperti apa. Ketika sudah banyak, sudah siap untuk kemudian membangun sebuah peradaban, maka yang terjadi adalah tinggal melakukan sebuah aktivitas militer, ya, atau kemudian melakukan sebuah dakwah keluar untuk memperluas ajaran agama Islam. Maka membangun hubungan dengan Allah dalam sholat jamaah, ya, bagaimana kemudian menegakkan tauhid dan sebagainya. Maka Allah itu ketika sudah mencintai seorang hamba, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru pada Jibril, ya. Idza habballahu abdan nada Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba. Jadi salah satu output dari aktivitas salat jamaah itu adalah bagaimana kemudian kita itu membangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin sudah terbiasa membangun relasi dengan manusia, membangun relasi dengan klien dan sebagainya. Tapi ketika hubungan kita dengan Allah itu tidak sebagus hubungan kita dengan klien, dengan sahabat, dengan manusia yang lainnya, maka itu tidak menjadikan kita itu lebih mulia dibandingkan orang-orang yang kemudian bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pembangun yang baik, ya, atau relasi yang baik adalah bagaimana kita itu bisa membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sholat jamaah. Maka kita bisa melihat, Pak, saya yakin bahwa dari sekian banyak orang yang melakukan sholat jamaah, itu kan nggak semuanya sama. Betul kan? Walaupun dia melakukannya berjamaah, bukan sendirian. Ada orang yang datang ke masjid itu dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang niatnya karena terpaksa, ada yang niatnya karena disuruh, ada yang niatnya karena takut, niatnya macam-macam. Ya, karena hasil nanti yang dikeluarkan itu juga berbeda-beda. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menjelaskan tentang bagaimana orang yang datang ke masjid itu merupakan orang-orang yang nanti bisa meraih cahaya untuk keluarganya. Ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu dalam surat An-Nur, Allah menyampaikan Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaj dan sebagainya. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fi buyutin adzinallahu an turfa'ah wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Fi buyutin artinya di rumah-rumah Allah.
Untuk apa? Kaum muslimin itu ketika ingin mendapatkan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di ayat sebelumnya tentang Allahu nurus samawati, Allah itu cahaya, pemilik cahaya langit dan bumi. Di mana mendapatkannya? Fi buyutin adzinallah. Di rumah-rumah Allah, di masjid, tempat orang itu mengagungkan dan banyak menyebutkan zikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Anturfa wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Ya, tempat bagaimana kemudian kaum muslimin itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah. Maka Allah memerintahkan kita, ya, bagi laki-laki untuk mengambil cahaya itu di dalam masjid. Ya, jadi memang salat jamaah itu juga diwajibkan atau dikhususkan itu bagi kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak. Kaum perempuan, ya, ibu-ibu itu memiliki tempat yang lebih afdol daripada ketika mereka itu melakukan aktivitas jamaahnya itu di masjid, yaitu tempat yang paling terpencil di dalam rumahnya, atau tempat paling tersembunyi, ya, bukan terpencil, tempat tersembunyi dalam rumahnya, artinya tidak terlihat banyak orang. Kayaknya perempuan itu lebih utama, bukan nggak boleh loh Pak. Ya, dibedakan mana yang utama. Ini tentang bab fadhail, ya, mana yang lebih utama, bukan boleh mana nggak boleh. Kalau misalnya boleh nggak boleh, boleh. Dulu di zaman Nabi SAW, ibu-ibu itu kalau sholat isya, ibu-ibu itu kalau jamaah itu sholatnya di masjid, Pak. Maka dulu ketika ada seorang sahabat yang datang ke Nabi SAW, Bilal itu mengatakan, "Oh sholatu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, sudah waktunya sholat. Rasulullah nggak menjawab dari dalam rumah. Bilal datang lagi, "As-sholatu ya Rasulullah." Sholat ya Rasulullah, sudah waktunya sholat isya. Nabi SAW belum keluar dari rumah. Begitu terus sampai 3 kali, Pak. Kemudian datang Umar yang datang, "As-sholatu ya Rasulullah." Qad namatin nisa wasibyan. Sudah waktunya sholat ya Rasulullah. Ibu-ibu dan anak-anak sudah pada ketiduran di dalam masjid. Ini artinya ibu-ibu dan anak-anak itu mereka juga ikut sholat jamaah bersama Nabi SAW dalam masjid. Maka begitu Nabi SAW itu keluar dari masjid, dari rumahnya, kemudian menuju masjid, Nabi SAW itu mengatakan, "Laula an asyukku ala ummati." Kalaulah tidak memberatkan umatku, lamartuhum bisolati fi misli hadzal waqt. Maka aku ingin memerintahkan umatku itu, umatku untuk sholat isya pada waktu seperti ini. Dulu Nabi SAW itu melakukan sholat isyanya itu di sepertiga malam pertama, tapi di akhirnya, Pak, sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Ini sunnah Nabi SAW, ya. Bisa kita melakukan itu, Pak, ya. Jadi azannya jam 7, tapi qomatnya jam 11, ya. Ya, kalau nggak melakukan ini, kalau tidak terbiasa, ya kita disangkanya menjadi golongan sesat, tapi ya ini aliran mana lagi nih, ya, aliran bid'ah lagi. Dia sholatnya udah azan tapi belum ada. Ini saya dapat ini di Mesir, Pak, ya, luar biasa. Jadi karena ketika azannya sama, azannya segini jam 7, kan nggak mungkin azan jam 11, gimana tuh azan jam 11 kemudian baru qomat, kan makin aneh lagi, ya. Azannya sama seperti tepat waktu biasa sholat isya jam 7, tapi kemudian baru ditegakkan sholatnya itu nanti di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Saya di Mesir itu mendapati ini di sholat asar, ya. Jadi ketika datang untuk nyetor hafalan gitu, ya, mempelajari Al-Quran, satu masjid ini, ya, ini menerapkan dari hadis Nabi SAW. Dia menerapkan memang sholatnya itu diakhirkan sampai dari waktu yang ditentukan. Ya, jadi misalnya sholat asar, ya, jam 3.18, nanti sholatnya itu jam 4:30, gitu, ya. Jadi baru di qomatnya itu seperti itu, bukan melalaikan, tapi dalam rangka menegakkan sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi itu memang nggak terbatas seperti apa yang kita pahamkan hari ini, Pak. Ya, ini juga termasuk salah satu sunnah Nabi yang banyak terlewat. Nanti salah satu sunnah Nabi yang terlewat itu diantaranya itu menggabungkan sholat wajib ketika datang hujan deras. Antum pernah melakukan gitu? Ya, pernah, ya. Jadi maghrib sama isya hujan deras, jadi isyanya itu direpel ke masjid. Taib. Banjir juga sama. Taib. Ya nih, jadi ketika sudah waktu asar, karena waktu itu sudah pengen pulang, ya,
dan belum sholat asar. Ya udah kita qomat duluan. Padahal utamanya itu kan mereka satu masjid itu belum qomat, tapi kita sudah qomat duluan. Jadi menegakkan ya nih sholat jamaah kecil-kecilan lah, jadi orang kita aja, mahasiswa-mahasiswa aja. Begitu mau qomat, udah selesai, Allahu Akbar la ilaha illallah. Kemudian takbiratul ihram, baru mau takbiratul Allah, terus di stop sama orang Mesirnya. Dia bilang, lah. Jangan sholat jamaah dulu. Belum waktunya untuk ditegakkan untuk sholat jamaah. Kalau misalnya untuk sholat jamaah, berarti sholat jamaah setelahnya itu masuknya kloter kedua, berarti keutamaannya sudah berbeda. Ya, padahal yang dilakukan itu adalah masjidnya itu terbiasa untuk melakukan jamaahnya tapi diakhirkan. Ya, itu memang melelahkan, Pak. Kalau kita nggak biasa itu, ya itu datang sore-sore. Kalau datang malam-malam itu juga sama. Jadi maghribnya itu diakhirkan dan isya-nya itu juga diakhirkan. Itu benar-benar jam 10, jam 11 waktu itu. Ya, itu baru dikomatkan. Aneh kalau kemudian masyarakatnya itu tidak terbiasa atau kemudian tidak biasa melihat pemandangan yang seperti itu di dalam masjid. Maka ini salah satu dari sunnah Nabi SAW yang dia itu dilakukannya itu untuk keberlangsungan kaum muslimin. Maka ketika Nabi SAW itu mendapati itu di dalam masjidnya, maka perempuan dan anak-anak itu sudah tidur. Artinya perempuan dan anak-anak juga sholat di masjid. Ya, tapi yang lebih utama ketika perempuan itu bisa sholat di tempat yang tersembunyi di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Ya. Maka aktivitas sholat jamaah ini merupakan sebuah aktivitas untuk membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hubungan relasi ini sudah baik antara kita dengan Allah, maka ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencintai seorang hamba, Allah itu akan memanggil Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu." Wahai Jibril, sungguhnya aku itu mencintai fulan, cintailah dia. Maka Jibril itu fanada ahlus sama. Jibril itu kemudian memanggil seluruh penduduk langit, ya. Kemudian mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, ya. Maka cintailah dia, ya. Wa yuhibbu ahlus sama. Maka orang itu dicintai oleh penduduk langit. Ya, bayangkan memang terkadang kita ya, mungkin tidak sebagaimana terkenal para artis, para selebgram, para YouTuber dan sebagainya. Tapi kedekatan seorang hamba ya, ketika dia melakukan sebuah aktivitas yang tersembunyi, maka seorang hamba yang dia itu mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama itu seorang hamba itu cirinya al-akhfiya sama al-atqiya. Orang ini suka melakukan aktivitas kebaikannya itu dengan akhfiya, dengan cara tersembunyi-sembunyi, Pak. Dia nggak suka orangnya itu menampakkan kebaikannya itu di depan khalayak umum. Sedekahnya itu dibanyakin, sholatnya itu berokaat-rokaat kalau di depan orang-orang. Nggak seperti itu. Tapi dia sukanya tersembunyi dan lebih senang orang itu tidak mengetahui apa yang dia lakukan daripada dia terkenal dengan orang banyak. Kemudian yang kedua adalah atqiya, orang yang dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang kemudian banyak mendapatkan kebaikan dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang dua tadi sifatnya. Al-akhfiya, orang yang banyak melakukan amal kebaikan secara tersembunyi, dan al-atqiya, orang yang banyak melakukan ketakwaan. Kita yang terkenal ini siapa namanya? Ada seorang sahabat atau tabi namanya Uwais Al-Qarni. Dia yang kemudian tidak terkenal di bumi, tapi terkenalnya itu di langit. Bagaimana Nabi SAW ya memerintahkan Umar atau Abu Bakar, ya Umar kayaknya, ketika nanti ada seorang dari Bani Fulan yang akan datang namanya Uwais. Dia punya tanda seperti ini. Ketika antum mendapati orang ini, minta doa darinya. Kan Pak Umar, seorang sahabat di ring satunya Nabi SAW, disuruh sama Nabi untuk minta doa sama dia. Coba. Ya kayak kita, para ustadz misalnya minta doa sama anak kecil ya, atau orang biasa gitu. Kita nggak kenal ini siapa orang ini. Tapi karena Umar itu orang yang taat kepada Nabi SAW, Umar nggak banyak nanya, Pak. Dia bilang sami'na wa ta'na.
maka dilakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, maka ciri-cirinya sudah didapati oleh Umar. Ada seorang kabilah, kemudian didapati oleh Umar orangnya ini seperti ini dan sebagainya. Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarni, orang yang doanya itu terkabulkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni itu suka melakukan perbuatan yang akhfiyah, melakukan amal kebaikan yang tersembunyi, kemudian tidak suka dilihat oleh banyak orang. Dan ini juga sama seperti yang dilakukan oleh seorang ulama besar, seorang tabi'in, namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Ya. Mungkin namanya agak asing ya. Muhammad Ibnul Munkadir ini seorang ulama yang lahirnya itu tahun 50 Hijriah. Wafatnya itu tahun 130-an Hijriah. Ya, di abad ke-1. Muhammad Ibnul Munkadir ya, ini suatu ketika di Masjid Nabawi, beliau itu mendapati masyarakatnya itu sangat susah sekali, musim panceklik. Jadi kalau musim pancekliknya itu mereka berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu pancekliknya aja kadang ya nggak terlalu parah seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah. Jadi kalau panceklik itu benar-benar panas dan kering, nggak turun hujan sama sekali. Ya. Maka itu didapati oleh Muhammad Ibnul Munkadir. Ini kok hujan kok nggak turun-turun? Ya, masyarakat sudah kesusahan, sudah kepayahan. Maka dia berusaha untuk sholat istisqa. Ya, di Indonesia pernah nggak nih Pak sholat istisqa? Ya, sholat untuk minta hujan. Bayangkan, Indonesia nggak minta aja dikasih hujan. Ya, bahkan hujannya itu sampai banjir. Ya, maka memang ada beberapa syariat yang di Indonesia itu hampir kita itu tidak melakukannya ya, seperti sholat istisqa ini. Dia minta doa sama Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kemudian diturunkan sama hujan. Dan disunahkannya itu ketika sholat istisqa itu kita datang dengan dalam keadaan yang yakni sangat sederhana. Ya, bukan datang dengan pakaian mewah dan sebagainya, bukan, pakaian dengan sederhana. Bahkan kita tuh diminta untuk datang bersama dengan, bukan datang bersama, tapi artinya membawa hewan dan sebagainya. Untuk kenapa? Untuk mengatakan bahwa ya Allah, ini mungkin kesalahan kita manusia, tapi makhluk ini tidak bersalah. Jangan sampai kemudian dia itu juga kecipratan dari dosa yang kita lakukan. Ini salah satu dari sunnah salat istisqa. Maka begitu salat istisqa, ya. Muhammad bin Qadir juga mendapati kok tidak kunjung turun hujan. Ya. Kemudian beliau tertarik dengan seseorang di Masjid Nabawi yang orang ini, jadi ketika sholat sudah selesai, maka orang ini masuk ke dalam masjid. Dan pada waktu itu ada Muhammad bin Qadir. Jadi dulu itu masjid di Timur Tengah itu modelnya nggak seperti ini, Pak. Dia di belakangnya itu biasanya suka ada kursi ya, untuk kemudian orang itu duduk, dan masjidnya itu besar ya, masjid besar. Maka Muhammad bin Qadir itu duduk di dalam masjid itu biasanya banyak ya, orang-orang itu sudah gelap masjidnya, kemudian duduk sendirian di masjid, berkholwat sama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, banyak melakukan aktivitas ibadah yang dia itu tidak dilihat oleh manusia. Maka Muhammad bin Qadir duduk di belakang masjid tersebut. Kemudian ternyata ada satu orang masuk ya, yang tidak tahu, Muhammad bin Qadir juga nggak kenal dia, dan dia juga tidak melihat Muhammad bin Qadir itu ada di dalam masjid tersebut ya. Datang salat 2 rakaat ya, kemudian berdoa. Belum doanya itu selesai, hujan sudah turun di luar, Pak. Ini yang membuat Muhammad Ibnul Munkadir ini merasa aneh, kok orang baru doa langsung turun hujan. Dari kemarin masyarakat Madinah ini sudah sholat tapi nggak kunjung hujan. Disangkanya kebetulan. Maka kemudian besok harinya sama juga seperti itu. Ya, orang kemudian jadi lagi nggak hujan, kemudian orang ini berdoa, kemudian turun hujan. Ya, kemudian Muhammad bin Qadir kok kayak kebetulan tapi bukan kebetulan. Kemudian hari ketiga lagi ditungguin dan sebagainya. Kemudian Muhammad bin Qadir itu membuat Muhammad Ibnul Munkadir ini merasa penasaran, ya, untuk mencari tahu siapa orang ini. Kok ketika dia berdoa itu tidak lama, kemudian membuat hujan itu cepat turun di kota Madinah. Ya, maka
Muhammad Ibnu Qadir mencari tahu tentang siapa orang ini. Diikutin sama Muhammad Ibnu Qadir, Pak. Begitu dapat rumahnya, kemudian Muhammad Ibnu Qadir mengetuk pintunya. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian orang ini mengatakan, subhanallah, kenapa antum kok bisa sampai di rumah ini? Karena Muhammad Ibnu Qadir seorang ulama besar, Pak. Ya, seorang ulama kibar. Nggak ada orang yang nggak kenal dengan Muhammad Ibnu Qadir. Maka begitu orang itu tadi mendapati, kok antum bisa di dalam rumah saya? Ada apa gerangan? Gitu ya. Apa yang membuatmu ini datang ke sini? Kemudian Muhammad Ibnu Qadir mengatakan, saya dari kemarin mendapati Anda sholat di dalam masjid. Tidak lama setelah Anda berdoa, belum selesai Anda berdoa, tapi hujan sudah turun. Saya kira itu merupakan kebetulan. Tapi ternyata Anda sudah banyak melakukannya itu selama berhari-hari, ya, 3 hari berturut-turut yang dilihat oleh Muhammad Ibnu Qadir. Kemudian Muhammad Ibnu Qadir bertanya, apa yang Anda lakukan? Begitu Muhammad Ibnu Qadir itu bertanya, maka orang ini raut wajahnya itu sudah berubah, sudah sangat marah. Dia mengatakan, wailak. Ya. Kalau kita tuh ngomongnya, celaka Anda. Nih, apa urusanmu sama urusanku? Kenapa antum ikut campur tangan? Ya, ngapain antum ikut-ikutan urusan saya? Kenapa antum marah, sangat marah sekali dengan Muhammad Ibnu Qadir. Sehingga kemudian ya beliau itu dengan sangat marah kemudian masuk ke dalam rumahnya, menutup pintunya. Mungkin Muhammad Ibnu Qadir merasa aneh kan, Mbak? Kita nanya tapi dimarahin gitu ya. Aneh dia. Maka Muhammad Ibnu Qadir pulang. Ya. Karena perasaan ini sangat mengganggu hatinya, mengganggu dirinya, maka Muhammad Ibnu Qadir tuh datang lagi ke rumahnya dengan maksud untuk minta maaf. Mungkin ada sesuatu yang tersinggung, ada hal yang tidak disukai yang kemudian diketahui oleh Muhammad Ibnu Qadir. Karena tadi ya Muhammad Ibnu Qadir itu selalu berada di masjid paling akhir. Dia nggak ada yang tahu karena tempatnya gelap, sudah dimatikan semuanya. Begitu Muhammad Ibnu Qadir datang lagi ke rumah tersebut, diketok-ketok, kemudian nggak nyaut, diketok-ketok lagi nggak nyaut, diketok-ketok lagi nggak ada suara. Kemudian ada seorang tetangganya tuh lewat, ya Syekh, antum mau ngapain? Saya mau datang ke rumah fulan ini, ya. Saya ada hajat sama beliau. Kemudian Syekh, yani orang tersebut mengatakan celakah Anda? Atau kenapa, apa yang Anda lakukan sampai membuat orang ini marah dan membawa seluruh barang-barangnya itu untuk pindah dari rumah ini? Apa yang antum lakukan? Apa yang antum katakan sampai membuat orang ini marah? Ya. Karena dikenalnya itu ternyata orang itu ada iskaf ya. Iskaf itu tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu, iskaf ya. Iskaf itu ambulan. Iskaf itu orang yang suka benerin sepatu. Jadi ternyata orang ini adalah penjual sepatu, sangat receh sekali dibandingkan Muhammad Ibnu Qadir dengan kebesarannya sebagai seorang ulama, orang ahli ilmu besar dan sebagainya, dikenal oleh masyarakat. Tapi seorang iskaf ini kemudian ketika dia itu banyak melakukan aktivitas di dalam kesendiriannya, dia itu jujur sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan apa yang dicita-citakan oleh dirinya. Ya, maka sejak saat itu Muhammad Ibnu Qadir tidak lagi mendapati orang itu, Pak. Orangnya misterius kan. Dia tidak terkenal dan tidak ingin dikenal, beda. Ada orang memang nggak dikenal, tapi dia ingin terkenal. Nah, orang ini memang dia tidak dikenal dan juga tidak ingin terkenal. Makanya kemudian dia itu lari dari keramaian orang. Orang-orang seperti ini di zaman ini subhanallah sangat langka sekali, Pak. Ya, di mana hari ini itu orang berlomba-lomba untuk viral, melakukan aktivitas apapun, melakukan perbuatan apapun, yang penting dia bisa viral, terkenal banyak orang, dapat view, ya, bisa ditonton oleh banyak orang, kemudian bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Waliyadzubillah. Di mana orang-orang zaman dulu, para salafus saleh terdahulu, mereka itu lari dari keramaian untuk kemudian dia bisa melakukan aktivitas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW itu menyampaikan, ini sebuah kaidah yang sampai hari ini menjadi prinsip hidup saya, Pak. Nabi SAW menyampaikan, intasdukillah yasdukka. Kalau antum jujur sama Allah,
Allah akan memudahkan mewujudkan apa yang sedang antum usahakan. Saya ulangi, Pak. Ini sabda Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan, intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur, kalau antum jujur sama Allah, seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan itu karena Allah, jujur sama Allah, yasdukka, maka Allah itu akan memudahkan, memberikan, mewujudkan apa yang sedang kita usahakan. Ya, ini pentingnya bagaimana kita itu melakukan sebuah kejujuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini masih di muqaddimah dari dosa besar yang ke-65 tentang meninggalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.